Karena hari ini orang pinter itu kurang pekerjaan, orang-orang bodoh banyak pekerjaan. Orang-orang dianggap bodoh, pekerjaannya banyak, dianggap bodoh padahal mereka pinter. Apa itu? Nyapu tiap hari, macul tiap hari, mulung sampah tiap hari, manjat pohon kelapa tiap hari, bersihin sawah tiap hari, ke sungai tiap hari, ke laut tiap hari. Orang-orang yang dianggap bodoh itu produktif. Bahkan orang-orang yang dianggap bodoh itulah kita bisa duduk makan di meja makan dengan nasi yang tersedia. Yang ngakelnya siapa? Maici. Dianggap bodoh, dianggap bodoh. Tidak pernah dikasih gelar akademik sebagai doktor ahli timel, tidak pernah. Kemudian kita makan dengan sambal, dengan metodologi Samara Pawon. Nanti kalau Pak Ustadz Adi Hidayat itu sebuah nilai kalau dalam Quran itu, kami kemudian menjadi aku. Kaminya apa? Ayah uyah, ayah tarasi, ayah tomat, ayah bawang. Dihijikan eta teh kan masing-masing kan banyak kami. Dihidikan menjadi aku, naon lada geus aku. Nah, hasil karya siapa? Ceiroh. Rumah makan yang berjejer di mana-mana menjadi tempat berkunjung banyak orang, yang itu menjadi ikonik. Pemerintah Kota Bandung yang melahirkan 10% pajak hotel dan restoran itu oleh siapa? Oleh mereka itu yang bekerja dengan apa? Dengan pikiran akademik? Tidak. Mereka bekerja dengan apa? Dengan rasa dan dengan cinta serta keikhlasan. Bekerja dengan rasa, dengan cinta, dengan keikhlasan itu nyaris tidak pernah ribut karya cipta, hak cipta. Tidak pernah. Saya sampai hari ini tidak pernah dengar ada rumah makan digugat oleh siapa? Oleh pemilik hak sambal beledag. Tidak pernah digugat oleh pemilik hak sambal apa? Sambal tarasi, sambal oncom. Tidak pernah. Dia melepaskan diri itu sebagai karya yang dimiliki oleh semua orang. Karena apa? Karena pengetahuan diciptakan bukan untuk memperkaya diri. Nanti Pak Adi Hidayat menjelaskan. Pengetahuan diciptakan dan tercipta untuk kemanusiaan, untuk keadilan, dan untuk kemakmuran. Ketika pengetahuan dikapitalisasi menjadi hak cipta, maka lahirlah kapitalisme. Maka ketika ada kapitalisme, maka lahirlah hegemoni. Ketika ada hegemoni, maka lahirlah perang. Seluruh perang itu tercipta karena hegemoni ekonomi. Problematikanya kita akan memulai dari mana? Saya selalu menyampaikan, kita ini jangan menjadi para pemuja pengetahuan. Kalau pengetahuan dipuja, berarti pengetahuan disembah. Kalau pengetahuan disembah, berarti pengetahuan disejajarkan dengan Tuhan. Yang diperlukan oleh kita adalah menjadikan pengetahuan itu di dalamnya ilah. Karena menjadikan pengetahuan di dalamnya ilah, maka ruh dari pengetahuan yang dalam teologi kita sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, seluruh pengetahuan itu berangkat dari kebenaran yang relatif menuju kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak itu apa? Kebenaran mutlak itu adalah tujuan hidup kita. Maka seluruh perdebatan pengetahuan adalah kekayaan, dan seluruh kekayaan itu akan bergerak menuju kemutlakan manakala perdebatan itu didasarkan pada objektivitas, bukan partisipan. Dalam Sang Hyang Siksa Kandang yang diajarkan oleh leluhur Sunda itu mengatakan bahwa civil society itu akan tercipta dengan 3 komponen variabel. Yang pertama adalah rama, yang kedua adalah resi, yang ketiga adalah ratu. Saya tidak bicara rama, saya tidak akan bicara ratu, saya akan bicara resi. Resi itu disebutnya gurat air. Karena dia gurat air, maka dia memiliki watak air. Ke gelas dia masuk, ke komplang dia masuk, ke ember dia masuk,
maka dia masuk pada seluruh lerung dan menyesuaikan diri bentuk tubuhnya dengan ruang yang dia tinggal. Dia memiliki independensi yang tinggi. Karena memiliki independensi yang tinggi, maka dia objektif dalam setiap ucapannya, objektif dalam setiap tindakannya, dan objektif dalam setiap perbuatannya. Untuk apa yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat? Yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat adalah saya ingin mengembalikan kembali titah dasar bahwa UPI mendeklir diri sebagai bumi Siliwangi. Karena ini sudah mendeklir diri sebagai bumi Siliwangi, maka orientasi saya adalah mengembalikan peradaban itu dari sisi filosofi dasar, tetapi menuju masa depan dari sisi sosiologi, dan menuju masa depan dari sisi teknokrasi. Berpikir saya tentang Siliwangi bukan mengajak pada abad kerajaan, tidak, tapi saya mengajak pada bahwa kita bisa membangun masa depan dengan filosofi dasar yang diletakkan oleh leluhur kita, yang menyatakan diri sebagai bumi tempat berpijaknya spirit silih asa, silih asih, silih asu, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun, deudeuhan welasan asihan. Prinsip-prinsip dasar pendidikan yang meletakkan Pancawaluya sebagai basic dasar pembentukan karakter manusia Sunda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu bergulat pada filsafat Prancis, pada Yunani, pada Romawi, padahal mereka belum pernah hidup jadi ketua RT di sini? Kenapa? Ternyata kegagapan pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia dan di Jawa Barat adalah pengetahuan tidak didasarkan pada narasi pengalaman, tapi lebih didasarkan pada aspek-aspek akademik yang diuji dalam watak-watak akademik, bukan diuji dalam watak teknokrasi. Ini problem. Karena ini yang menjadi problem, maka konsen kita, UPI ini adalah miniatur negara. Kenapa? Dari Pancawaluya ada semua. Kalau bicara UPI harus melahirkan generasi yang cager, sudah ada fakultas kedokteran. Sehingga pertanyaannya adalah, fakultas kedokteran kita mau diarahkan pada mana? Pada berpikir pengobatan atau berpikir pencegahan? Kalau semua orang berpikir tentang kedokteran adalah pengobatan, maka kita sudah masuk pada kapitalisme, industri farmasi, industri alat kesehatan. Kalau sudah pada kapitalisme itu, ya buat apa kita mendeklir diri sebagai makhluk bertuhan ketika kita bahagia memberikan resep yang mahal pada pasien kita? Padahal si penerima pasien menderita. Kenapa? Harus menjual sebagian kekayaannya untuk mengobati dan menebus obatnya. Di mana letak ruh ketuhanan di situ? Kan kita harus mulai berpikir itu, karena kita mendeklir sebagai negara Pancasila. Nah, kemudian ketika bicara bager, sudah ada Pak Dr. Adi Hidayat yang melahirkan orang-orang bager. Nu bager teh nu kumaha coba? Nu bager teh hiji anu bi Gusti ka Allah Subhanahu wa taala, nu katilu nu nyaah ka sasama hirup, nu kaopat nu ngajaga jeung ngariksa alamna, henteu nambang terus-terusan, teu nuar tangkal terus-terusan, teu nguruk terus-terusan. Kemudian benar, ya sudah, ada panduannya, UPI nilai syar'inya tinggi, ya sudah. Kemudian pinter, ya ada fakultas sains, ada matematika, ada fisika, itu ukuran kepinteran akademik. Karena kepinteran itu adalah intelektual quotient, kemampuan dia membaca, bermatematika. Tetapi pendidikan kita tidak mengajarkan intelektual menjadi emosional, menjadi spiritual. Sehingga ukuran akademik ketika anak naik kelas adalah 4 tambah 4, 8. Bukan pertanyaannya adalah kamu dibekelin uang berapa dari orang tuanya, 10.000 itu jadi apa, dibelikan apa yang dilakukan hari ini, makanan apa yang dimakan, unsurnya apa saja, lemaknya berapa, kadar minyaknya berapa, kalorinya berapa, nutrisinya berapa, gizinya berapa. Sekolah tidak menjadikan lab itu sebagai bahan analistik, sehingga kamu itu diperlukan ini. Kemudian yang berikutnya, dan siapa yang dijajani oleh kamu, asalnya dari mana, jenis jualannya apa, berapa
berapa untungnya, sisanya berapa untuk investasi masa depan. Pendidikan kita tidak mengajarkan pada keparipurnaan manusia, lebih pada gelar-gelar akademik itu saja, sehingga orang pintar lebih banyak daripada orang singer. Nah, yang terakhir adalah singer. Siapa singer? Yaitu orang-orang yang bekerja keras. Nah, kalau sudah seperti ini, apa tawaran saya pada UPI yang khusus Fakultas Pendidikan misalnya? Tawaran saya ada, Bapak mau pilih SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, SMA berapa, dan SMK berapa, yang itu menjadi lab UPI. Saya siap menyiapkan biaya yang cukup. Bila perlu, anak-anak yang kuliah di sini, perbanyaknya ngajar di ruang kelas. Saya gratiskan kuliahnya, saya biaya hidupnya. Yang sayang juga begitu. Karena bagi saya bahwa di Indonesia ini masyarakatnya, mohon maaf, walaupun para dokter memang mengutamakan membaca, tapi kultur orang Indonesia itu bukan di membaca. Kultur orang Sunda bukan di membaca, kultur ya, budayanya, tapi di mendengar dan melihat. Orang Indonesia bengkel itu hidup menjadi ahli otomotif itu karena banyak disuruh, di mendengar dan melihat, otodidak, dia aplikatif. Ahli elektro bisa jadi ilmu elektronya dia lemah banget, tapi dia punya kemampuan membuat sound system terbaik, membuat radio terbaik, membangun pemancar terbaik, dia bisa menapak gelombang dengan baik. Kenapa? Orang Indonesia itu kekuatannya bukan di intellectual quotient, tetapi di emosional dan spiritual quotient. Dia bisa baca sinyal. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa menjadi keunggulan bangsa kita? Dipadukan. Bagaimana dipadukan? Membangun sintesa pendidikan pesantren itu dimasukkan dalam sistem kurikulum pendidikan di perguruan tinggi. Apa? Di pesantren diajarin tirakat, diajarin Senin Kemis, diajarin bangun malam, diajarin hormat pada guru, diajarin menggunakan rasa sebagai bentuk resik menangkap seluruh gelombang itu. Bukankah aspek fisika itu adalah aspek gelombang? Gelombang itu kan bisa ditangkap oleh dua aspek, yaitu alat yang memiliki kepekaan dalam menangkap sinyal, menangkap gelombang. Bukankah dalam diri manusia juga terpancar gelombang yang dia bisa menangkap seluruh sinyal itu? Kalau ini digabungkan, kita tidak terlalu barat oriented. Kalau kita bisa memadukan pendidikan tinggi, menyatukan antara emosional, intelektual, dan spiritual, Indonesia bisa mengalahkan negara-negara maju. Kenapa? Karena kita unggul di sini. Kenapa? Dia punya kecepatan dalam membaca, tetapi dia punya kecepatan dalam menghitung, tetapi dia juga punya kecepatan dalam membaca masa depan. Kenapa? Dia mampu membaca tanda-tanda perubahan berdasarkan gelombang rasa yang dia miliki. Maka itulah yang disebut dengan mi indung kawatu, mi bapak kajaman, pindah cai, pindah tampian. Yang terakhir, ini Pak Rektor bicara tentang bambu. Orang Sunda itu memiliki falsafah kehidupan, falsafah pendidikan, dan falsafah ketuhanannya, yaitu bambu. Kalimatnya sederhana, congo nyuruh kanapu. Orang Jawa itu falsafah keris, karena orang Jawa dulu tertradisi berperang dengan menggunakan logam. Keris manjing kasaran. Orang Sunda itu tidak punya tradisi ekspansi, keluar batas kemudian merebut. Kenapa? Karena dia perkakasnya hanya bambu. Karena perkasnya bambu, maka dia membangun peradaban bambu, rumah dari bambu, pagar dari bambu. Dan bambu itu cermin pendidikan paripurna. Apa itu cermin pendidikan paripurna? Congo nyuruh karena buku kaluhur sirungan kahandap akad. Artinya seorang insan akademik sebagai pencipta pengabdi, kalau saya dulu itu pencipta akademik yang memiliki basic dasar perguruan tinggi adalah pikirannya tembus ke langit tapi kakinya berpijak di bumi. Dia hidup dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian dalam falsafah Au itu ada como itu rakyat dengan banyak ranting di mana-mana. Maka dia diberi tugas biasanya nutupin kolam agar tidur orang.
Dan bambu itu dari sudut pandang manapun indah, dibikin wayang-wayangan. Bambu itu adalah sebuah pohon yang berbicara dalam setiap waktu. Sudut pandang apapun, bambu itu adalah kehidupan. Kemudian puhu itu paling bawah, maka kalau mobil mundur itu puhu biasanya ganjil. Puhu itu adalah pamimpin. Pamimpin itu apa? Dia kata orang Sunda itu, pamimpin itu boga tilu sifat dengan cenah, bisa diusahakan, bisa diupayakan, bisa diberi. Dia memiliki kelemburan, dia memiliki ketandukan. Maka saya kalau ketika memimpin, ada kalanya saya tuh memeluk dengan tangisan, ada kalanya saya memberi, tetapi ada kalanya mata saya melotot kayak preman. Karena ini yang dipimpinnya beragam sikap dan karakter. Kan tidak mungkin saya menghadapi para penambang, hapunten, ku abdi tambangna pada ditutup. Eta punten mobil meni aragu kapasitasnya 40 tonan resah. Lu udah satu aing digiles. Ya gitu ya, saya pasti ngelotot. Mundur dia, mundur siapa? Wah itu tuh bisa kabeh. Harus begitu, kan ada nada yang harus saya tinggikan. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan orang yang dengar mesin dalam setiap waktu. Beda kalau saya ngomong dengan para seniman yang biasanya nyusul. Bicara pelan aja, tong tarik-tarik tuh ingat tuh. Padahal pelan. Nah kemudian dari sisi inilah bambu itu sempurna, dari ujung ke ujung tak ada yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kita sudah menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi di depan Ustadz Adi Hidayat dan di depan para calon dokter ya teman-teman. Begitu ya, penuh dengan makna, begitu penuh dengan kasih sayang ya Kang Deddy menyampaikan pidato, dan itu full daging semua. Semoga kita bisa ya ambil hikmahnya dari pidato tersebut. Oke teman-teman, dimanapun berada semoga sehat selalu, semoga kita diberikan panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.